Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Riansyah dengan NIM J500200022. Di sini saya akan menjelaskan tentang histologi respirasi. Di mana ini ada beberapa preparat yang akan saya jelaskan. Terus yang pertama saya akan menjelaskan yang namanya preparat. Nih, di sini ada yang nama preparat epiglotis. Di sini itu yang pertama itu ada namanya facies lingualis yang pertama. Terus yang kedua itu ada yang namanya cartilago elastica. Terus yang ketiga itu ada yang namanya perikardium, dan yang keempat itu ada yang namanya facies laryngealis. Itu preparat epiglotis. Terus selanjutnya itu ada yang namanya preparat trakea. Yang kedua ini adalah preparat trakea. Nah, preparat trakea ini yang pertama itu ada namanya epithelium pseudo kompleks kolumner bersilia dengan sel goblet. Nah, terus yang kedua ini itu ada namanya tulang rawan hialin. Ini adalah tulang rawan hialin. Terus yang ketiga itu ada lapisannya, namanya adalah lapisan perikardium. Terus yang keempat itu namanya tunica adventitia. Oke, terus selanjutnya tuh di sini ada dua preparat lagi. Itu yang pertama itu ada yang namanya preparat bronchus interlobularis, di mana bronchus interlobularis ini yang ini adalah preparat bronchus interlobularis. Yang pertama itu adalah lapisannya adalah lapisan perikardium. Terus ini yang kedua ini ada tulang rawan hialin. Yang ketiga ini ada epitel bronkial atau pseudokompleks kolumner bersilia yang ketiga. Terus yang keempat itu ada otot polosnya, yang kelima itu ada lamina proprianya. Terus selanjutnya itu preparat selanjutnya itu ada preparat sama sih epiglotis juga. Itu ada yang pertama ada facies lingualis, terus yang kedua ada cartilago elastica, yang ketiga ada facies laryngealis. Terus selanjutnya di sini ada dua preparat lagi. Ini ada dua preparat lagi. Yang pertama itu ada preparat bronchus interlobularis. Yang lebih ini lagi apa? Ini yang lebih perbesarannya lebih ini lagi ya. Nah, yang preparat interlobularis. Yang pertama itu ada namanya ductus alveolaris. Ini ada ductus alveolaris. Terus di sini ada bronchus alveolaris. Yang ketiga ini ada bronchus interlobularis yang terdapat di tulang rawan. Terus yang keempat itu ada alveoli. Terus preparat selanjutnya itu ada preparat septum interlobularis. Nah, septum interlobularis ini yaitu yang pertama ini itu ada namanya lubang alveolis. Terus yang nomor 2 itu ada ductus interlobularis. Yang ketiga itu ada namanya sel epitel alveoli. Terus yang keempat itu ada sel sineal atau pneumo 1 sama pneumo 2. Terus selanjutnya nah, di sini terdapat dua preparat lagi. Yang mana yang pertama itu ada yang namanya dinding vesika urinaria. Dinding vesika urinaria ini yaitu di sana ada yang sudah saya tandai. Yang pertama itu dia ada yang nama ini yang pertama ini itu ada namanya epitel transisional. Terus yang kedua itu ada lamina propria, dan yang ini itu adalah lamina muscularis. Terus di sini adalah medula ginjal. Nah, medula ginjal itu yang pertama itu ada yang namanya tubulus collectivus.
sama ada di sini ada Henle tipis. Terus selanjutnya itu ada 2 preparat lagi. Yang pertama itu ada yang namanya preparat septum nasi. Yang pertama ini itu ada yang namanya epithelium pseudokoluner dengan sel goblet. Terus yang kedua ini ada lamina propria, ada yang ketiga perikardium. Terus yang keempat itu ada cartilago hyalin. Terus ada namanya preparat selanjutnya itu ada pars convolata cortex ginjal, di mana yang pertama itu ada namanya corpusculum malpighi yang ini. Terus yang kedua itu ada tubulus contortus distal dan tubulus contortus proximal. Terus yang terakhir itu ada yang namanya preparat ureter. Preparat ureter itu yang pertama di sini ada namanya epitel transisional. Ada epitel transisional. Terus yang kedua itu ada lamina propria. Yang ketiga itu ada lamina muscularis longitudinal. Dan yang terakhir itu ada lamina muscularis circular. Tuh. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari histologi respirasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.